Selamat pagi grade 3, good morning. Kita kembali lagi ke pelajaran tematik. Sekarang dibuka bukunya halaman 77, pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari tentang benda-benda apa saja yang kita pakai untuk melindungi keselamatan kita saat beraktivitas di kolam renang. Dan apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan di kolam renang. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari kalimat utama dalam paragraf teks. Nah, kemudian membuat rangkuman dari sebuah teks bacaan. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang perbedaan. Perbedaan kemampuan dan manfaatnya ketika melakukan kerjasama. Oke, sekarang kita mulai di halaman 77, yaitu ayo mengamati. Nina gemar berenang. Ibu membelikan Nina perlengkapan renang. Ibu membeli perlengkapan renang Nina secara daring melalui telepon genggam atau secara online. Perhatikan benda-benda yang dibeli Ibu Nina di samping. Nah, benda-benda yang dibeli Ibu Nina ini yaitu benda-benda yang digunakan untuk menjaga keselamatan ketika beraktivitas di kolam renang. Nah, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga menjaga keselamatan antara lain. Nah, ini kalian bisa membaca pada kotak hijau ini, yaitu yang pertama, menggunakan pakaian khusus untuk berenang agar kita dapat bergerak dengan mudah. Pakaian renang terbuat dari kain yang lentur sehingga tidak mengganggu gerakan ketika berenang. Jadi saat berenang kita juga harus memakai pakaian renang. Agar apa? Agar tidak mengganggu gerakan kita ketika berenang. Yang kedua, melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan dilakukan untuk melemaskan otot tubuh agar tidak cedera, agar tidak kram di dalam air. Nah, yang ketiga, jika belum mahir, gunakan pelampung ketika berlatih. Pelampung dapat menolong kita agar kita tidak tenggelam. Yang keempat, jika belum mahir, berlatih di kolam renang yang dangkal. Jadi kalau kalian belum mahir, kalian renang di kolam renang yang dangkal. Jadi ketika terjadi sesuatu mudah untuk penyelamatan. Jadi mengurangi resiko dari kecelakaan pada saat berenang. Yang kelima, ketika berenang harus diawasi oleh orang dewasa. Ketika berenang, kalian harus diawasi oleh pelatih. Kalau pelatih tidak ada, mungkin bisa diawasi oleh mama atau papa atau juga oleh mbak atau isusnya. Nah, yang keenam, setelah selesai, lakukan gerak pendinginan. Jadi setelah selesai berenang, jangan langsung mandi. Kita lakukan gerakan pendinginan dulu, kita istirahat dulu, biar jantung kita kembali normal. Soalnya gravitasi yang ada di dalam air dengan di daratan itu berbeda. Terus yang ketujuh, segera bilas tubuh dan berganti pakaian yang bersih. Setelah membaca halaman 77, kalian buka halaman 50. Kalian perhatikan soal nomor 1. Kita baca perintahnya. Tuliskan 5 hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan ketika melakukan kegiatan di air. Nah, kalian kerjakan nomor 1 ini. Kalau kalian tidak ingat, kalian bisa mengacu pada teks yang ada di halaman 77. Nah, jawabannya ada di sini. Kalian tulis di buku tulis. Oke, waktunya 3 menit. Setelah selesai mengerjakannya,
Kalian baca halaman 78. Pada halaman 78 ini ada teks tentang sejarah telepon. Jadi di sini akan dibahas sejarah telepon zaman dahulu hingga zaman sekarang. Semuanya ada di sini. Nah, sambil membaca, sambil kalian garis bawahi kalimat utama pada setiap paragraf tersebut. Oke. Sekarang kalian baca dulu 3 menit. Miss tunggu 3 menit ya. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Sudah digaris bawahi juga? Oke, good. Nah, sekarang kalimat utama pada paragraf yang sudah kalian garis bawahi tadi, kalian tulis di buku tulis, kalian susun menjadi sebuah paragraf. Nah, itu bisa dinamakan sebagai ringkasan isi teks. Jadi ringkasan isi teks itu didapat dari kalimat utama pada setiap paragraf. Oke, sekarang kalimat utama yang sudah kalian garis bawahi tadi kalian salin, kalian tulis dengan rapi. Tulisannya harus bagus, rapi, dan bisa dibaca. Miss Dia tidak mau kalau tulisannya oret-oretan. Oke, kalian tulis pelan-pelan. Miss Dia kasih waktu 5 menit. Oke, mulai dari sekarang. Oke, kalian sudah selesai menyalinnya. Sekarang buka halaman 80. Kalian lihat teks pertanyaan nomor 2. Yaitu perintahnya, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Kalian buatlah 5 kalimat dengan kata-kata yang sudah disiapkan. Seperti biasanya, oke? Sudah Miss Dia kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, sekarang lihat halaman 79. Ayo berdiskusi. Perkembangan teknologi komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Diskusi bersama dapat dilakukan melalui sambungan telepon atau panggilan video. Jadi seperti kita saat ini, pembelajaran tidak bisa dilakukan di sekolah atau di kelas. Jadi kita melakukannya secara online. Nah, apakah kalian pernah berdiskusi menggunakan alat komunikasi? Misalnya telepon, kemis, atau apa? Pernah kan? Nah, berdiskusi atau bermusyawarah merupakan bentuk pengamalan sila, terutama sila keempat. Oke. Berdiskusi atau bermusyawarah merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila keempat ya. Ketika berdiskusi seringkali terdapat perbedaan pendapat, perbedaan yang ada hendaknya tidak dipermasalahkan. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Semua pendapat dapat dimusyawarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi, ketika dalam musyawarah, kita selalu mendapatkan pendapat yang berbeda. Misalnya, kita bermusyawarah tentang pemilihan ketua kelas saja. Kita ambil yang dalam kelas kecil. Dalam pemilihan ketua kelas saja kalian memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang pengen si A yang jadi ketua kelasnya, ada yang pengen si B jadi ketua kelasnya. Nah, hal tersebut itu tidak boleh menjadi suatu masalah, tidak boleh dipermasalahkan. Karena perbedaan pendapat itu sudah wajar dan kita harus tetap saling menghargai. Nah, yang ini tidak usah dikerjakan. Oke. Halaman 79 ini tidak usah dikerjakan karena kita mengerjakannya harus secara kelompok. Jadi nanti kita kerjakan di sekolah saja. Kita skip ya. Untuk yang ini kita skip. Kemudian kita lihat nomor 3. Tuliskan contoh 5 perbedaan kemampuan dan manfaatnya ketika melakukan kerjasama. Ayo.
Misalnya si A pinter gambar, si B pinter bikin puisi, si C pinter berbicara, berkomunikasi dengan baik. Terus si D ini pinter sekali tentang internet. Nah, misalnya seperti itu. Nah, saat bekerja sama membuat suatu karya, 4 anak ini sangat saling mendukung, karena ketika si A tidak bisa melakukan kegiatan si C bisa menolongnya. Begitu pula sebaliknya. Oke, kalian kerjakan nomor 3. Kemudian kita baca nomor 4. Nina dan Deli, teman satu kelompok, membuat poster. Ketua kelompok membagi tugas. Nina bertugas menggambar poster. Deli bertugas mengumpulkan bahan. Akan tetapi Deli lebih pandai menggambar dibandingkan dengan Nina. Apa yang harus Nina dan Deli lakukan? Tuliskan pendapatmu. Oke. Kalian tuliskan pendapat tentang ilustrasi tersebut. Jadi kalian kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Miss Dia kasih waktu 10 menit. Oke, mulai dari sekarang. Nah, sudah selesai kan? Oke, Miss Dia tunggu kiriman jawabannya via WA ke Miss Dia. Pembelajaran tematik hari ini cukup sampai di sini. Kita melakukan 1 PB lagi saja. Miss Dia mau kasih pesan lagi. Kalian harus tetap semangat, harus tetap sehat, biar kita minggu depan bisa bertemu kembali di sekolah tercinta kita, di kelas tercinta kita. Miss Dia sudah kangen sama canda tawa kalian, dengan celoteh-celoteh kalian. Oke? Semangat, selamat mengerjakan tugas dari Miss dan Mister yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi pesan-pesan dari orang tua kalian. Bye-bye, see you.